semuanya, perkenalkan nama saya Kusum. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Primagraha dengan NIM 221594. Saya di sini akan menjelaskan sedikit yang saya ketahui tentang kepemimpinan. Saya di sini akan menjelaskan sedikit yang saya ketahui tentang kepemimpinan. Kepemimpinan itu apa sih? Kepemimpinan merupakan kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, atau tingkah laku orang lain untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Setelah kita mengetahui tentang pengertian kepemimpinan, kita juga harus tahu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepemimpinan seseorang atau kepemimpinan. Di antaranya itu ada satu, faktor biologis atau faktor keturunan. Selanjutnya itu ada faktor religius atau faktor agama. Untuk selanjutnya itu ada faktor kekuatan, teman-teman. Untuk selanjutnya itu adalah faktor ekonomi sosial atau faktor sosial ekonomi. Selanjutnya itu faktor profesional. Selanjutnya itu ada gaya pemimpin. Gaya kepemimpinan itu merupakan cara seseorang pemimpin untuk mengelola tim dengan tujuan organisasi yang mencakup perilaku, nilai, dan metode yang digunakan untuk menggerakkan anggota tim menuju pencapaian yang diinginkan. Di sini saya akan membahasnya. Gaya kepemimpinan itu ada beberapa, kalau nggak salah ada 10 ya, nanti kita bahas semua. Yang pertama itu ada gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis itu biasanya dikenal dengan partisipasinya aktif karyawan dalam mengambil keputusan. Pemimpin yang menerapkan gaya demokratis menghargai pandangan dan masukan dari anggota timnya. Untuk yang selanjutnya itu ada gaya kepemimpinan visioner. Gaya kepemimpinan visioner merupakan gaya seorang pemimpin dalam memimpin yang lebih mengutamakan visi yang kuat untuk masa depan bisnis atau organisasinya. Mereka mempunyai gambaran yang jelas dengan tujuan-tujuan mereka dalam jangka panjang dan arah yang harus diambil oleh organisasi. Pemimpin visioner tidak hanya melihat ke masa depan, tapi juga dia menginspirasi para karyawan, para anggotanya dengan misi-misi mereka. Gaya kepemimpinan selanjutnya yaitu multikultural. Gaya kepemimpinan ini tuh untuk sekarang kayaknya wajib sih teman-teman, karena kan gaya kepemimpinan multikultural itu dia seorang pemimpin itu yang mampu mengelola sebuah tim dengan latar belakang budaya yang berbeda dengan cara bijaksana dengan pengertian gitu. Dan selanjutnya ada gaya kepemimpinan strategis. Pemimpin strategis adalah mereka yang fokus pada perencanaan jangka panjang dan pengambilan keputusan yang didasarkan pada data dan analisis. Jadi kepemimpinan ini itu lebih ke dia lebih mengutamakan data dan analisis dari seorang pemimpin tersebut. Mereka mempunyai kemampuan untuk melihat gambaran dia punya gambaran yang besar untuk merumuskan strategis yang efektif untuk mencapai tujuan organisasi atau tujuan tim. Pemimpinan suportif. Pemimpin yang suportif itu terkenal karena mereka selalu menjadi pendengar yang baik dan siap memberikan dukungan emosional terhadap karyawan. Jadi mereka bisa ngertiin gitu kan karyawannya lagi kenapa, atau ada masalah di kantor, atau karyawannya kesusahan, dia itu bisa ngertiin karyawannya. Dia juga mereka pemimpin yang mempunyai gaya kepemimpinan suportif itu memahami bahwa seorang pemimpin yang peduli dan empati dapat mempengaruhi motivasi dan kinerja karyawan secara positif. Selanjutnya itu ada gaya kepemimpinan otokratis
Apa sih yang dimaksud gaya kepemimpinan otokratis? Nah, gaya kepemimpinan ini dikenal dengan pendekatan yang terpusat pada pemimpin. Jadi pemimpin itu mengambil keputusan tunggal untuk memberikan arahan yang jelas kepada anggotanya. Nah, mereka sering mengendalikan setiap aspek pekerjaan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Mereka memiliki visi yang kuat dan yakin dalam kemampuan mereka untuk mengambil keputusan terbaik dari yang mereka punya. Ada kepemimpinan transaksional. Jadi pemimpinnya itu berfokus pada penggunaan reward dan punishment atau insentif dan hukuman untuk memotivasi karyawannya. Jadi dalam kepemimpinan ini seorang pemimpinnya lebih fokus ke reward. Kalau misalkan karyawannya bagus kinerjanya, rajin, jadi dikasih reward nih, atau anggotanya ya, bukan cuma karyawan tapi anggota, karena kita lagi belajar di organisasi maupun di perusahaan nanti ya teman-teman. Nah, kalau karyawannya kurang rajin atau leha-leha kerjanya, itu bisa ada hukumannya gitu kan, untuk motivasi karyawan. Tapi emang mungkin kalau untuk sekarang gaya kepemimpinan ini bagus ya teman-teman, karena generasi sekarang itu rata-rata lebih mementingkan mental health-nya. Kalau dikasih reward kerjanya semangat gitu kan, kalau dikasih insentif nih kebersihan, rajin banget bersihnya teman-teman. Gitu teman-teman juga ngerasain ya. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada gaya kepemimpinan delegatif. Biasanya melibatkan pemberian otonomi dan yang signifikan kepada karyawan untuk mengambil keputusan. Pemimpin yang menerapkan gaya ini memiliki kepercayaan yang tinggi pada kemampuan kompetensi tim mereka. Jadi biasanya gaya kepemimpinan ini adanya di perkantoran. Jadi kayak misalkan nih dia percaya nih, kan misalkan biasanya di satu perkantoran atau di satu organisasi itu ada tangan kanan dari pemimpin. Nah, kalau pemimpin delegatif, dia itu cenderung selalu menyerahkan keputusan kepada bawahannya yang dia percaya, tapi bawahannya juga nih mampu untuk mengelola semuanya atau mengelola rencana selanjutnya gitu. Untuk yang selanjutnya itu ada gaya kepemimpinan transformasional. Apa sih kepemimpinan transformasional? Biasanya itu pemimpin yang mampu menginspirasi karyawan untuk mencapai potensi maksimal mereka. Mereka memiliki visi yang kuat dan mampu mengkomunikasikan visi ini dengan cara memotivasi dan menggerakkan tim. Yang terakhir itu ada gaya kepemimpinan liberal. Gaya kepemimpinan liberal melibatkan atau memberikan kebebasan kepada karyawan dalam pengambilan keputusan. Kalau pemimpin mempunyai sifat liberal, biasanya dia lebih mendorong eksperimen. Mereka percaya nih, para pemimpin ini percaya bahwa memberikan ruang bagi karyawan untuk mengembangkan ide mereka sendiri dapat menghasilkan solusi yang baru dan efektif. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.